Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob? Semoga sehat selalu ya. Sehat yang manfaat, sehat yang berkah, sehat yang diliputi rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat, untuk sobat, bro dan keluarga di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan amati sebuah berita yang dilansir oleh tempo.co terkait dengan Partai Demokrat ya, yang kita tahu sebelumnya keluar dari koalisi KPP dan sempat kebingungan mau kemana begitu ya, kebingungan menurut pandangan saya gitu ya. Tapi akhirnya Demokrat ini merapat ke Prabowo ya, ke koalisi besar nih, jadi besar nih koalisi ya, ke Gerindra ya. Itu adalah hak Partai Demokrat ya untuk menentukan pilihan, walaupun agak bingung juga ya dengan semangat perubahan yang diusung oleh Partai Demokrat sebelumnya ya, yang pada saat itu ketika di KPP yang terlihat sekali original gitu ya, orisinil mengusung perubahan itu Partai Demokrat ya, yang cukup berani melakukan pernyataan-pernyataan yang antitesis ya terhadap rejim sekarang. Dan agak aneh juga ya, karena koalisi yang tersisa itu udah jelas-jelas adalah koalisi yang akan melanjutkan program kerja Pak Jokowi ya. Jadi bukan perubahan seperti yang digembar-gemborkan oleh Partai Demokrat sebelumnya. Tapi itulah politik ya bro. Mungkin sakit hati yang sedemikian dialami oleh Partai Demokrat sehingga tidak tahu ya apakah value perubahan ini akan tetap diusung atau nanti menyesuaikan gitu ya. Tapi ya begitulah, gak apa-apa, namanya juga politik ya. Politik itu memang tidak ada lawan atau kawan abadi ya. Itu setidaknya yang beredar di masyarakat. Yang ada adalah kepentingan abadi. Yang sebelumnya kita juga menolak lupa ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, bagaimana Partai Demokrat juga ini berseteru dengan Partai Gerindra ya, lewat sebuah pernyataan Andi Arief kalau tidak salah saat itu, yang menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Itu 5 tahun yang lalu tapi ya. Dan saya kira di perjalanan 5 tahun ini banyak yang berubah. Coba kita amati pemberitaan yang dimuat di Tempo per hari ini ya. Per hari ini 18 September 2023, Tempo.co Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono membuka peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon presiden bacawa pres pendamping Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia menyatakan semua partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM memiliki hak yang sama dalam mengusulkan nama bacawa pres. Menghargai haknya masing-masing, menyampaikan aspirasi, harapannya ini adalah harapan rakyat ke depan, kata Budi saat ditemui di Hambalang, Bogor, Ahad 17 September 2023. Budi menyatakan bahwa Gerindra sebagai parpol menggawangi KIM akan memastikan keterwakilan setiap mitra parpol koalisi. Dia menyatakan mereka akan menjalankan mekanisme musyawarah dalam mengambil semua keputusan. Pimpinan parpol KIM akan benar-benar bersama-sama mendiskusikan, komunikasikan segala sesuatunya sehingga nanti akan tercapai keputusan yang bulat, kata dia. Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada Ahad kemarin, tanggal 17 ya. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Ketua Umum AHY dalam pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Budi tak mau menjawab soal apakah soal bacawa pres itu dibahas dalam pertemuan tersebut. Dia hanya mengatakan, jangan luncat deh sebentar ya. Mana tadi ya beritanya? Sorry bro, sebentar bro. Oh ini ya. Budi tak mau menjawab soal apakah soal bacawa pres itu dibahas dalam pertemuan tersebut. Dia hanya mengatakan mereka bertukar pikiran dalam banyak hal-hal termasuk urusan politik ke depan. Tentu kita sama-sama mengantisipasi langkah-langkah ke depan dan pada saatnya nanti akan dirembuk dan diputuskan bersama secara tradisi kita, yaitu musyawarah untuk mufakat.
dan insya Allah pada waktunya nanti akan diumumkan bersama, kata dia. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini PAN, Pipa Yoga Mauladi, yang ikut dalam pertemuan itu menyatakan tak ada pembahasan soal bacawa pres. Dia menyatakan pertemuan antara Demokrat dan seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju berjalan dengan hangat. Suasana kebatinannya sungguh luar biasa, akrab, solid, penuh dengan kekeluargaan, dan ini menjadi tanda-tanda yang baik bahwa koalisi besar ini akan berpotensi untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Pipa. Ya begitu ya. Kemudian dengan rasa syukur gembira, gembir ini kok salah ketik nih, tempo ya, kurang A po. Dengan rasa syukur gembira, sukacita, alhamdulillah bahwa Partai Demokrat hari ini secara resmi menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024, kata dia. Dan seterusnya. Ya, seperti kita tahu ya, Partai Demokrat keluar setelah Anies dan Nasdem dinilai tak menepati janjinya untuk memilih AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Anies dan Nasdem justru memilih menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar yang sebelumnya berada di kubu pengusung Prabowo Subianto. Ya, kita juga paham ya, sebelumnya Partai Demokrat ini kecewa ya, karena AHY akhirnya tidak dipilih sebagai bacawa pres dari KPP. Sekarang kita akan lihat apakah Demokrat juga akan tetap memaksakan AHY untuk diusulkan menjadi bacawa pres, atau bukan diusulkan ya. Kan kalau usul boleh diterima boleh tidak ya, tapi mungkin akan dipaksakan gitu untuk jadi bacawa pres. Mungkin ya begitu ya. Karena kan kalau waktu di KPP juga sebenarnya apakah diusulkan lalu kemudian jadi kecewa kalau tidak dipilih. Kalau diusulkan kan nggak harus kecewa ya. Ini menurut pandangan rakyat jelata biasa ya, pandangan yang disampaikan lewat ocehan begini. Nah, jangan sampai nanti sakit hati kedua kali, maksudnya gitu. Kalau memang tetap AHY ingin jadi bacawa pres, ya siap-siap kecewa yang kedua kali ya. Belum tentu Pak Prabowo memilih AHY ini menjadi bacawa pres. Jadi ya siap-siap ya untuk Partai Demokrat, jangan sampai kecewa untuk yang kedua kalinya. Dan jangan sampai marah lagi ya. Karena kalau saya perhatikan, ini keluarnya Demokrat dari KPP juga itu merupakan langkah emosional ya, yang kemudian seolah-olah ogah ya untuk kembali, kalau istilah sekarang itu CLBK gitu ya, CLBK katanya ogah ya. Nah, yang kita perhatikan adalah begini bro, maksud saya begini ya, kan Partai Demokrat itu sebelumnya yang paling vokal ya menyuarakan perubahan, bahkan dipandang beberapa pengamat justru di koalisi KPP yang paling orisinil mengusung semangat perubahan itu Partai Demokrat. Bahkan di beberapa pernyataan yang coba saya ikuti juga, AHY ini kerap sekali melontarkan pernyataan-pernyataan yang merupakan antitesis ya dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi pindah dia, bentar ya, sorry ya. Gitu bro. Jadi terus value perubahannya ketika dia bergabung ke koalisi Indonesia Maju di mana ya? Karena jelas-jelas koalisi Indonesia Maju ini kan jelas-jelas gitu, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau itu akan meneruskan program-program Pak Jokowi ya. Ini agak bingung saya sih sebagai rakyat biasa mah ya. Terus nanti berarti kan secara tidak langsung ya, walaupun ada beberapa pernyataan yang saya baca juga AHY tetap akan mengusung perubahan gitu ya. Nah, seperti apa? Tidak tahu nih, karena kan Pak Prabowo jelas ya akan meneruskan program-program Pak Jokowi, sedangkan katanya AHY di beberapa pemberitaan itu akan mengusung perubahan tetap ya. Nah, nggak tahu ya itu nanti bagaimana tuh ya. Yang terpenting adalah kalau saya mah ya berdoa saja semoga Demokrat pertama betul-betul
ya betul-betul langkahnya itu untuk rakyat ya, untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat, bukan untuk memaksakan AHY menjadi bakal calon wakil presiden ya, tetapi betul-betul langkahnya berbasis value atau berbasis nilai. Nilai apa? Nilai perubahan, bukan berbasis hawa nafsu ya, untuk menjadikan AHY menjadi calon wakil presiden gitu. Karena kalau didasarkan kepada itu, lalu kemudian terjadi konstelasi politik kembali gitu ya, dan AHY tidak menjadi bacawa pres, kan bisa marah yang kedua kali nanti ya, atau kecewa kedua kali gitu ya. Ya kita tahu kan keluarnya Demokrat dari KPP itu dari KPP itu kan kabarnya itu karena merasa dihianati. Saya tidak tahu dihianati seperti apa, tapi tentu itu hak Demokrat ya, dan yang terjadi yang sesungguhnya kan mereka yang mengalami ya, kita juga tidak begitu paham. Tapi yang terpenting bagi saya mah, nilai perubahan itu jangan sampai luntur ya untuk Partai Demokrat, karena rakyat, sebagian rakyat mungkin ya yang menginginkan perubahan ini menaruh harapan cukup besar kepada Partai Demokrat. Jadi jangan sampai sebagian rakyat yang berharap ada perubahan itu kecewa ya. Nilainya itu apakah akan luntur ketika kemudian bergabung dengan KIM atau bagaimana. Dan saran saya nih untuk Pak SBY, jangan terlalu memaksakan AHY jadi bakal wakil calon presiden ya, karena Pak Prabowo juga mungkin punya pertimbangan yang lain. Ya syukur-syukur pertimbangan Pak Prabowo memang jatuhnya ke AHY, syukur-syukur seperti itu. Tetapi kalau tidak ya jangan ya diterima sajalah dengan lapang dada kalau memang sudah jatuh pilihan untuk bergabung dengan koalisi yang notabene koalisi yang didukung Pak Jokowi ya. Karena ini bertolak belakang dengan beberapa pernyataan AHY sebelumnya yang seolah-olah yang anti program Pak Jokowi atau antitesis dari Pak Jokowi gitu. Jadi ya agak lucu nih lah. Pokoknya mah begitu ya. Pemberitaannya cukup ramai, ini tidak hanya di Tempo, banyak juga di media online yang lain. Tapi intinya adalah Demokrat akhirnya melabuhkan cintanya ke KIM, move on-nya ke KIM begitu ya. Walaupun memang ada beberapa pernyataan dari petinggi KPP untuk menerima kembali Demokrat gitu ya, untuk menerima kembali Demokrat bergabung, tetapi ya itu tidak membuat kubu Demokrat ini bergeming gitu ya. Ya akhirnya begitu bro, berita yang dilansir Tempo.co per hari ini, kalau tidak salah ya, per hari ini tadi pagi mungkin ya. Begitulah berita yang dilansir oleh Tempo bro per hari ini kalau tidak salah, yang membuat kita agak kebingungan juga mengamati sepak terjang Demokrat ini ya. Bukan bingung lah, mungkin merasa lucu gitu ya, bingung ngapain juga harus bingung-bingung ya. Kita mah santai saja ya sebagai rakyat biasa. Yang terpenting mah sok atuh ya, lakukan langkah-langkah yang memang berbasis kepada keinginan untuk berjuang untuk rakyat gitu ya. Yang terpenting mah itu ya, bukan untuk kekuasaan semata. Kalau hanya untuk itu mah rakyat mah tidak butuh ya. Buat apalah cari pemimpin yang punya syahwat yang luar biasa terhadap kekuasaan yang akhirnya nanti melupakan rakyat juga ya. Percuma lah bagi rakyat. Yang terpenting sok mereka mau nggak berjuang untuk rakyat ya, untuk rakyat menjadi lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih demokratis ya, jauh dari rasa ketakutan yang selama ini mungkin di sebagian ini yang vokal-vokal itu jadi takut ya. Itu yang terpenting. Bukan begitu bro? Nah, mudah-mudahan sependapat ya. Kalaupun tidak silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ya kita hanya berdiskusi saja, bukan untuk saling memojokkan atau menjelekkan ya. Nah demikian bro berita yang dilansir Tempo ini, mudah-mudahan menambah wawasan lah bagi kita ya, menambah informasi tentang sepak terjang para politikus melalui partai-partai yang akan segera dalam waktu dekat
mungkin bertarung ya untuk Pilpres 2024. Tapi yang terpenting titiplah ya bahwa mereka bertarung itu seyogyanya bertarung untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan rakyat ya, untuk kehidupan rakyat yang lebih sejahtera ya dan bermartabat ya, dan untuk kejayaan Indonesia di mata dunia ya. Jangan sampai Indonesia terus terpinggirkan ya. Begitu, itu yang terpenting barangkali. Akhirul kalam, terima kasih ya bro yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya, semoga menjadi amal. Lalu kemudian yang belum silahkan subscribe dulu ya. Walaupun ini hanya kupasan-kupasan sambil guyon saja gitu ya. Mudah-mudahan jadi teman ngobrol ya bro ya. Mudah-mudahan jadi teman untuk diskusi, walaupun diskusi santai, tanpa tendensi ya, tanpa hujatan juga ya. Itu yang terpenting, karena bagi saya persaudaraan itu lebih utama dibanding politik begitu ya. Buat apalah, yang penting mah kita tetap bersaudara, bersatu, mau seagama atau tidak, satu suku atau tidak, kita mah harus bersatu. Pokoknya mah itu ya, supaya kuat Indonesia teh. Jangan sampai kita terkoyak-koyak, terpecah belah ya, tertipulah oleh gerak langkah para politikus yang sebagian justru malah terkesan memecah belah bangsa, terkesan ya. Mudah-mudahan tidak ada lah, mudah-mudahan. Demikian bro, terima kasih ya sudah mengikuti atau bersama-sama mengamati pemberitaan di Tempo per hari ini ya. Semoga sehat selalu ya, dan selalu dimurahkan rezeki ya, diluaskan rezeki ya. Itu yang terpenting. Sehat berupa sehat yang manfaat, sehat yang berkah, dan sehat juga bagian dari rezeki yang tidak terukur ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan doa, semoga Indonesia ke depan jadi lebih baik lagi, lebih jaya, lebih bermartabat, lebih berkeadilan, rakyatnya lebih sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.